Bahkan sejak bayi, Myrtle sudah dipertontonkan oleh ayahnya sambil bepergian dari kota ke kota. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah orang-orang yang hidup di abad ke-19 yang memiliki jumlah kaki lebih dari 2, di mana pada masa itu orang-orang masih terpesona dengan kondisi cacat orang lain, dan bagaimanakah mereka menjalani kehidupan sehari-hari mereka di halayak umum, di mana mereka sering mendapatkan tatapan aneh oleh orang-orang yang pertama kali melihatnya. Bagaimanakah kisahnya? Berikut liputannya. Di abad ke-19, manusia memiliki kaki lebih dari 2, terkadang membuat gempar masyarakat. Padahal fenomena ini sebenarnya bisa dijelaskan secara medis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan dipygius. Dipygius adalah kelainan bawaan yang parah, di mana poros tubuh bercabang ke kiri dan ke kanan, sepanjang batang tubuh dengan ujung posterior atau panggul dan kaki diduplikasi. Berikut ini ada beberapa kisah orang-orang yang mengalami kondisi tersebut. Ia adalah seorang lelaki yang hidup dengan 3 pasang kaki di tubuhnya, yang mana hal itu terjadi karena pertumbuhan saudara kembarnya yang tidak normal yang melekat pada tubuhnya, sehingga membuatnya memiliki 3 pasang kaki dan 2 organ intim. Nama lengkapnya adalah Francesco Frank Lentini. Ada yang mengatakan ia lahir di bulan Juli tahun 1884. Ada pula yang mengatakan kalau ia lahir di bulan Mei tahun 1889 di Rosolino, Italia. Lentini lahir dengan kelainan fisik. Lentini sebenarnya adalah kembar siam yang menyerap sebagian dari saudara kembarnya ketika masih berada di dalam rahim. Saudara kembar Lentini yang menempel di tubuhnya memiliki tulang punggung sendiri, alat kelamin yang belum sempurna, dan kaki yang sepenuhnya terbentuk, sehingga membuat Lentini memiliki 16 jari kaki dan 2 organ intim yang berfungsi. Ketika masih kecil, Lentini sangat minder dan sangat tidak nyaman dengan kaki ekstra yang dimilikinya. Ia pun meminta agar kaki ekstranya dihilangkan. Namun, dokter takut untuk mengoperasinya karena risikonya terlalu berbahaya. Hal ini disebabkan karena letak kaki ketiganya dekat dengan tulang belakangnya dan akan membuatnya menjadi lumpuh. Sehingga akhirnya Lentini pun harus berdamai dengan perbedaan fisik yang dimilikinya. Walaupun Lentini memiliki kecacatan fisik sejak lahir, namun kemampuan naik sepeda, berenang, dan melakukan hal lainnya bisa dikatakan lebih baik dari orang lain. Sewaktu masih kanak-kanak, Lentini sering mengunjungi sebuah lembaga di Italia dan menyaksikan anak-anak tunarungu, buta, dan kondisi fisik cacat lainnya yang sama seperti dirinya, yang mana ia melihat kalau anak-anak tersebut menerima kondisi mereka tanpa mengeluh. Itu juga yang menjadi titik balik bagi kehidupan Lentini, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk memiliki kehidupan yang memuaskan, meski harus hidup dengan kaki ketiganya. Sebenarnya, kaki ketiganya ini tidak bisa digunakan untuk berjalan, karena kaki ketiganya ini lebih panjang dari 2 kaki asli yang ia miliki. Namun Lentini tetap berusaha dan belajar mengendarai sepeda, menunggang kuda, berenang, naik sepatu roda, mengendarai mobil, dan aktivitas lainnya. Ketika berusia 8 tahun, Lentini pindah ke Amerika Serikat dan akhirnya tur sebagai The Great Lentini dan pemain sepak bola berkaki 3. Tampil dalam pertunjukan karnaval bersama Ringling Brothers dan Wild West Show dari Buffalo Bill. Lentini adalah anggota dari komunitas khusus orang aneh yang menunjukkan kecacatan fisik mereka pada tahun 1900-an, di mana orang-orang pada saat itu masih terpesona dan terheran-heran melihat kondisi cacat fisik orang lain. Pertunjukan-pertunjukan tersebut membuat Lentini mendapatkan penghasilan tetap
menikah, punya anak, dan membeli rumah. Sebenarnya, ayah Lentini tidak membiarkannya untuk melakukan tur sampai ia menyelesaikan kuliahnya. Jadi, Lentini pun menyelesaikan sekolahnya dulu, baru kemudian ayahnya mengizinkan untuk ikut tur dengan kemampuan akting yang dimilikinya. Lentini juga mampu berbicara dalam 4 bahasa. Ketika Lentini tampil dalam show-nya, dia akan menunjukkan kemampuannya untuk menendang bola dengan kaki ketiganya. Dia juga membiarkan penonton untuk mengajukan pertanyaan pribadi, termasuk tentang kegiatan ekstrakurikuler dan kehidupan seksnya. Lentini memiliki 2 organ intim yang berfungsi dengan baik. Ini terbukti setelah ia menikahi istrinya yang bernama Teresa Murray dan mereka memiliki 4 orang anak. Dia juga menjual buklet 6 halaman yang disebut The Life History of Francisco A. Lentini, Three-Legged Wonder. Dia menggambarkan kondisinya, mendiskusikan kebiasaan kebersihan yang baik, dan memasukkan informasi tentang seks dan prokreasi. Ketika usianya sudah mencapai 70 tahun ke atas, Lentini pun sudah mulai sakit-sakitan. Dan ia sering dirawat di rumah sakit di Jackson, Tennessee. Pada tanggal 22 September tahun 1966, saat berusia 77 tahun, ia pun akhirnya meninggal dunia. Lentini terlahir dengan 3 kaki yang melekat pada tubuhnya. Melihat dirinya tumbuh dengan kaki ekstra yang menonjol di sisi kanannya tersebut, tentu membuatnya malu ketika tumbuh dewasa. Namun semakin tua, Lentini mulai melihat kekurangan pada dirinya sebagai kesempatan untuk mendidik dan menghibur orang lain. Ia adalah salah satu manusia unik yang terkenal pada abad ke-19 karena memiliki 4 kaki. Sehingga ia diberi julukan wanita berkaki 4. Ekstra sepasang kaki yang tumbuh di bawah pinggulnya itu sebenarnya juga merupakan milik saudara kembarnya yang menumpang di tubuhnya, yang membuatnya mempunyai 4 kaki dan juga 2 organ intim. Dan sampai akhir hayatnya, kaki ekstranya tersebut tidak pernah diamputasi. Nama lengkapnya ialah Josephine Myrtle Corbin. Ia lahir pada tahun 1868 di Lincoln Country, California Utara. Sejak lahir, ia memiliki kondisi genetik langka, di mana ia memiliki 4 pasang kaki. Kondisi Myrtle ini disebabkan karena saat berada di dalam kandungan sang ibu, perkembangan Myrtle dan saudara kembarnya tidak sempurna, hingga menyebabkan pertumbuhan saudara kembar Myrtle hanya tumbuh seadanya. Hal ini juga yang menyebabkan ia hanya punya 3 jari di setiap kakinya. Myrtle mampu mengendalikan anggota tubuh dari kembarannya, namun tidak bisa menggerakkan kaki kembarannya untuk berjalan. Jadinya secara praktis, ia hanya berjalan dengan 2 kaki seperti orang-orang pada umumnya. Berbeda dengan ayah Lentini yang tidak membiarkan anaknya tur sirkus sampai sekolahnya selesai, ayah Myrtle justru mengambil keuntungan dari kecacatan fisik yang dimiliki oleh anaknya. Bahkan sejak bayi, Myrtle sudah dipertontonkan oleh ayahnya sambil bepergian dari kota ke kota. Saat usia Myrtle menginjak 14 tahun, ayah Myrtle menandatangani kontrak dengan PT Barnum, di mana kesepakatan tersebut membuat Myrtle menjadi salah satu penampil di sirkus PT Barnum dengan bayaran $250 per minggu. Dalam pamflet promosinya, Myrtle digambarkan sebagai seorang gadis yang lembut seperti sinar matahari musim panas dan selalu bahagia sepanjang hari. Selain itu, Myrtle Corbin juga mengikuti banyak sirkus dalam berbagai atraksi. Salah satunya Ringling Bros Circus, sama seperti Lentini, dan Coney Island Circus Sideshow. Penampilan Myrtle mendapat banyak perhatian dari seluruh pengunjung karena penampilannya terlihat begitu nyata.
ia menjadi sangat populer, bahkan bisa menghasilkan 450 US dollar per hari. Sejak saat itu pula, Myrtle mulai terkenal di kalangan masyarakat dengan julukan Four-Legged Woman atau wanita berkaki empat. Tahun 1886, di tengah ketenarannya, Myrtle memutuskan menikah dengan James Clinton Bicknell saat ia berusia 19 tahun. Pernikahan itu terjadi karena cinta yang besar di antara keduanya, tanpa memandang kekurangan. Setelah menikah, suami Myrtle, yaitu James, tidak mengizinkan Myrtle melanjutkan karirnya sebagai pemain sirkus. Banyak orang yang penasaran dan bertanya-tanya ketika melihat kondisi fisik Corbin. Apakah dengan kondisi seperti itu, Corbin bisa melahirkan? Tapi akhirnya pertanyaan itu terjawab setelah Corbin menikah dan melahirkan anak pertamanya saat berumur 19 tahun. Selama pernikahan keduanya, mereka dikaruniai 8 orang anak. Namun, 4 diantaranya meninggal dunia. 4 anak yang tersisa bernama Nancy Estelle, Frances Clinton, Ruby, dan Lillian Jay. Ia mengatakan 3 orang anaknya lahir dengan organ yang lengkap, namun 2 anak lainnya memiliki 2 organ tambahan. Namun, 2 anak lainnya memiliki tambahan organ. 3 dari 8 anak yang pernah dikandung oleh Myrtle berasal dari organ tubuh kembarannya. Saat Myrtle dan sang suami memasuki usia 40 tahun, keluarga mereka mengalami kondisi ekonomi yang buruk karena membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Akhirnya, Myrtle pun memutuskan untuk kembali ke dunia sirkus. Pada tahun 1909, saat ia berusia 41 tahun. Dan selama 6 tahun, ia membantu suaminya bekerja. Myrtle pun akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi pemain sirkus pada tahun 1915. Pada awal tahun 1928, Myrtle menderita infeksi kulit pada kaki kanannya. Menurut dokter, ia menderita erysipelas, bisa disebut kulit merah, yang merupakan infeksi akut pada ruam kulit. Infeksi ini biasanya menyerang salah satu kaki dan jari kaki, wajah, lengan, dan jari-jari. Ketika dibawa ke dokter, Myrtle diberi antibiotik untuk mencegah infeksinya semakin bertambah parah. Sejak saat itu, Myrtle terus mendapatkan perawatan antibiotik. Namun sayang, kurang dari seminggu sejak ia dibawa ke dokter, tepat pada tanggal 6 Mei 1928, wanita berkaki empat ini akhirnya meninggal dunia. Wanita lain yang juga bernasib sama seperti Corbin adalah wanita cantik bernama Ashley. Seperti Corbin, Ashley pun memiliki kehidupan yang normal, meski orang kerap memandangnya aneh. Di keluarganya, hanya dia yang memiliki kelainan itu. Sementara saudara perempuannya yang bernama Anne, normal. Meski demikian, Ashley ini cukup beruntung. Karena banyak pria ganteng yang mencintainya, meski keadaannya tidak sempurna. Bisa jadi ini karena pembawaannya yang ramah, dan juga karena memang ia memiliki paras yang cantik. Sekian info kali ini. Bila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan juga klik notifikasinya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa klik like, komen, serta share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.